Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 bab 5. Semangat menuntut ilmu untuk meraih martabat mulia. Materi khusus tentang Quran surat Abasa ayat 1-10 dan Al-Mujadilah ayat 11. Materi yang pertama yaitu Quran surat Abasa ayat 1-10. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Artinya, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup atau pembesar pemuka Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia ingin menyucikan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan segera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Asbabun nuzul. Beberapa ulama mengatakan surat ini turun menyangkut sikap Nabi SAW kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang sibuk menjelaskan Islam kepada tokoh-tokoh musyrikin Mekah, salah satunya adalah Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Beliau berharap ajakannya dapat menyentuh hati dan pikiran mereka sehingga mereka memeluk Islam. Diharapkan akan membawa dampak positif bagi perkembangan Islam. Saat itulah datang Abdullah ibnu Ummi Maktum yang rupanya tidak mengetahui kesibukan Nabi SAW karena kebutaannya. Lalu menyela pembicaraan Nabi SAW, memohon agar diajarkan kepadanya tentang Islam. Ini dilakukan berkali-kali sehingga tidak berkenan di hati Nabi SAW. Namun beliau tidak menegur apalagi menghardiknya. Hanya saja nampak pada muka beliau rasa tidak senang. Maka turunlah ayat ini untuk menegur beliau. Kandungan ayat ini, Allah memerintahkan kepada Nabi SAW agar tidak berpaling dari orang yang tidak membersihkan jiwanya, membersihkan diri dari akhlak tercela dan ingin mendapatkan pengajaran. Kemudian tidak terlalu berharap kepada para pemuka Quraisy akan keislamannya. Allah lah yang akan memberikan petunjuk bagi yang dikehendakinya. Quran surat Abasa ayat 1-10 mengandung beberapa hal yang terkait dengan etika pengajaran, antara lain sebagai mukmin. 1. Wajib mengenali orang yang membutuhkan bantuan, memberikan pelayanan proporsional dan profesional. 3. Pelayanan yang diberikan harus dengan niat yang ikhlas dan menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat di atas juga mengajarkan kita bahwa kita hendaknya memberikan penghargaan dan pelayanan yang sama, selalu berhusnuzon, harus bersikap cermat dan hati-hati dalam mengambil suatu tindakan, adil, penuh kasih sayang, dan menjunjung tinggi kesopanan dan lemah lembut. Materi berikutnya yaitu Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.
Berdasarkan Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11, para ulama berpendapat bahwa orang-orang yang hadir dalam suatu majelis hendaknya mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam majelis itu. Dari ayat ini juga dipahami bahwa orang-orang yang mempunyai derajat yang paling tinggi di sisi Allah ialah orang yang beriman dan berilmu yang diamalkan sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Di akhir ayat, Allah menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui secara detail semua yang dilakukan manusia. Tidak ada yang tersembunyi baginya. Dia akan memberi balasan yang adil sesuai dengan perbuatan masing-masing. Demikian materi pembahasan Quran Hadis kelas 9 bab 5. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.